Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih kama qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di siang hari yang barokah ini, kami selaku khatib ingin mewasiatkan kepada kita semua, terutama bagi kami pribadi, untuk selalu meningkatkan kualitas iman serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Untuk melaksanakan ketakwaan itu diperlukan yang namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kali ini kita akan menyampaikan tentang tingkatan-tingkatan hidayah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Miftahud Darus Sa'adah. Beliau mengatakan dalam kitabnya, tingkatan hidayah itu ada 4. Yang pertama adalah hidayah umum. Hidayah umum adalah hidayah yang diberikan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para makhluknya. Hidayah umum itu ada pada makhluk seperti hewan-hewan, manusia dan makhluk yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sabbih isma rabbikal a'la." Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Yang mana Allah menciptakan serta menyempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara fahada. Dan Allah lah yang menentukan kadar serta memberikan hidayah. Di dalam ayat ini telah disebutkan 4 perkara. Yang pertama khalaqa, yaitu menciptakan, dan yang kedua adalah fasawwa, yaitu menyempurnakan ciptaannya, dan yang ketiga adalah qaddara, yaitu menentukan kadar bagi seluruh makhluk, dan yang terakhir adalah hada, yaitu memberikan petunjuk. Yang dimaksud petunjuk di dalam ayat ini adalah petunjuk umum, yaitu hidayah umum yang Allah berikan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tingkatan kedua yang Imam Ibnu Qayyim katakan di dalam kitabnya adalah hidayah bayan wad dalalah. Hidayah bayan wad dalalah adalah hidayah penjelasan kepada seluruh makhluk, dan hal ini tidak mengharuskan untuk mendapatkan hidayah secara sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa'amma tamuda fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda." Allah mengatakan, adapun kaum Samud, maka kami telah memberikan hidayah kepada mereka semua, namun mereka lebih memilih kesesatan dibandingkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tingkatan yang ketiga dari tingkatan hidayah yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya adalah hidayah taufik dan ilham. Hidayah taufik dan ilham itu hanya Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyeru kepada seluruh manusia kepada daris salam,
Apa itu Darussalam? Yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah memberikan petunjuk taufik kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ada seorang yang mereka diberikan berupa hidayah petunjuk, diberikan berupa hidayah penjelasan, namun Allah tidak memberikan kepada mereka berupa hidayah taufik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk atau hidayah kepada siapa saja yang engkau cintai, akan tetapi Allah dapat memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dari ayat di atas kita dapat menyimpulkan bahwasanya derajat Nabi SAW sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Muhammad tidak dapat memberikan berupa hidayah taufik kepada siapa saja yang beliau cintai. Karena sejatinya hidayah taufik itu adalah hidayah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya yang Allah kehendaki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tingkatan yang terakhir, yaitu yang keempat, yang disebutkan oleh beliau dalam kitabnya adalah hidayah di akhirat menuju surga atau neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahsyurul ladzina dzalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi fahdum ila siratil jahim." Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang berbuat zalim dan juga teman-teman mereka yang sejawat dan juga sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkanlah kepada mereka jalan-jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala, yaitu neraka jahim." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah 4 tingkatan hidayah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya. Catatan yang perlu diingat ma'asyiral muslimin, tatkala kita memberikan nasihat, tatkala kita memberikan mau'izah kepada orang lain, yang perlu diingat adalah kewajiban kita hanya menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan kita tentang hal ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma 'alaina illal balagul mubin." Kewajiban kita tidak lain hanyalah untuk menyampaikan, untuk menasihati dengan sejelas-jelasnya. Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka hanya diperintahkan untuk menyampaikan apa saja yang Allah wajibkan kepada mereka dengan sejelas-jelasnya. Adapun tentang masalah hukuman, maka tidak ada kaitannya dengan mereka. Baik orang yang diberikan nasihat mau menerima atau tidak, jikalau mereka menerima, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau mereka tidak menerimanya, maka para utusan tidak dapat melakukan apapun. Dan juga Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan, para utusan mereka mengatakan, kami hanya menyampaikan kepada kalian apa saja yang seharusnya kami katakan kepada kalian. Jikalau kalian menerimanya, maka kebahagiaan atas kalian di dunia dan di akhirat. Dan jikalau kalian menolaknya, maka sungguhnya kalian telah mengetahui keburukan di balik hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan selalu ingatlah tentang sabda, tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah mengatakan, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam mengikuti ajaran agama Islam, namun sungguh telah jelas jalan-jalan kebenaran dibandingkan jalan-jalan kesesatan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita hidayah serta menjauhkan kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin ala kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum nafsi bi taqwallahil aliyil azim. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin azim wa amarakum bis salati was salami ala sayyidinal mursalin. Qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah.